Cerita hantu merupakan salah satu produk cerita rakyat atau folklore. Cerita-cerita ini biasanya diwariskan secara turun-temurun. Berikut ini 5 cerita hantu dari Indonesia. Kuntilanak, salah satu jenis hantu yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia ini, memiliki kisah tersendiri dengan kota Pontianak. Konon, pendirian ibu kota Kalimantan Barat tersebut tidak lepas dari hantu yang kerap digambarkan sebagai sosok wanita berambut panjang yang mengerikan. Menurut buku Asal-Usul Kota di Indonesia Tempo Dulu yang ditulis Zainuddin HM, hantu kuntilanak disebut selalu mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Dia adalah sultan pertama kerajaan Pontianak. Alkisah, Sultan Syarif saat menyusuri Sungai Kapuas kerap diganggu kuntilanak. Dia pun melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu. Sekaligus tempat jatuhnya meriam menandakan lokasi kesultanannya didirikan. Sejumlah tembakan dilepaskan dan akhirnya berhasil mengusir kuntilanak, yang kemudian menjadi lokasi penting kota Pontianak tersebut. Versi lainnya dari cerita hantu ini adalah bahwa di daerah yang kini menjadi Pontianak, dulu banyak dihuni oleh hantu kuntilanak. Warga lokal sering menyebutnya dengan nama hantu Puntianak. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik berambut panjang. Kuntilanak senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Konon dia juga senang menyantap bayi dan melukai wanita hamil. Cerita tentang hantu kuntilanak juga ada dalam masyarakat Jawa. Dikatakan bahwa sosok hantu ini suka menampakkan diri dan mengganggu. Tidak hanya itu, kuntilanak juga bisa menyerupai orang yang dikenal, seperti pacar dan orang-orang terdekat. Kuntilanak konon menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya pohon waru yang tumbuh condong ke samping. Si Manis Jembatan Ancol. Cerita hantu Si Manis Jembatan Ancol merupakan salah satu cerita rakyat yang terkenal di Jakarta. Konon, hantu penunggu jembatan Ancol ini bernama Arya. Dia juga dikenal dengan nama Maria ataupun Mariam. Arya adalah seorang warga pribumi yang kerap mencari kayu di kawasan Ancol. Pada masa sekitar 1860-an, kawasan Ancol di pesisir Jakarta Utara masih banyak terdapat rawa, hutan, dan semak belukar. Di tempat ini juga berdiri bangunan villa, tempat berwisata orang Belanda. Suatu hari ketika sedang mencari kayu bakar, Arya didatangi oleh 2 preman yang hendak memperkosanya. Arya meninggal akibat sabetan golok dari preman tersebut saat berusaha melepaskan diri. Preman itu kemudian membuang jenazah Arya ke laut. Konon, hal itulah yang membuat arwah Arya atau Mariam tidak tenang. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka kerap melihat arwah Arya berdiri di jembatan Ancol. Kisah itu lalu diceritakan secara turun-temurun sampai sekarang. Hantu Leak. Dalam mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Masyarakat Bali percaya Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh dukun dengan kemampuan tertentu. Konon saat siang hari, Leak berubah menjadi manusia biasa. Saat malam hari, dia berada di kuburan untuk mencari organ dalam tubuh manusia yang digunakan untuk membuat ramuan sihir. Ramuan sihir itu digunakan untuk mengubah bentuk Leak menjadi seekor harimau, kera, babi, atau menjadi rangda, sosok mitologi Bali. Bila perlu, Leak juga akan mengambil organ dalam orang hidup. Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah sebuah cerita hantu yang populer dalam tradisi Jawa. Dia adalah hantu yang suka menculik anak-anak tapi tidak melukainya. Konon, anak yang diculik biasanya anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya jika orang tua dan warga berkeliling dan membunyikan bunyi-bunyian dari peralatan dapur. Alkisah, Wewe Gombel adalah roh seorang perempuan yang meninggal bunuh diri lantaran dikejar warga karena membunuh suaminya. Dia tega menghabisi suaminya karena berselingkuh dengan wanita lain. Sang suami selingkuh karena istrinya itu tidak bisa memberikan keturunan. Sebelum meninggal, perempuan itu gila dan hidup menggelandang.
Versi lainnya juga menyebutkan Wewe Gombel berasal dari Bukit Gombel di sekitar Semarang. Di sana, konon merupakan tempat pembantaian era kolonial, sehingga menjadi angker. Hantu Kuyang. Cerita tentang hantu Kuyang sangat populer di Pulau Kalimantan. Hantu ini berwujud wanita. Dia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya, seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Kuyang memiliki 2 taring di kiri dan kanan mulutnya. Hal itu dipakai untuk menyantap mangsanya. Kuyang mencari mangsa pada malam hari. Dalam mengelabui korbannya, Kuyang bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Kuyang juga biasanya mendatangi seorang perempuan yang sedang hamil besar dan memakan janin dalam perutnya. Selain di Kalimantan, makhluk ini juga dikenal oleh orang Sumatera yang disebut dengan nama Palasik.